Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau bahas kasus yang luar biasa miris, ngagetin, dan pastinya kalian bakal mendengar hal-hal yang bikin geleng kepala gitu dalam kasus ini. Seorang pria berhubungan dengan banyak kasus-kasus wanita hilang. Polisi tuh sampai bingung banget sama kasus ini. Mereka minta bantuan FBI bahkan karena memang bisa dibilang nggak ada petunjuk sama sekali, nggak ada bukti sama sekali dalam kasus ini. Pelakunya tuh jago banget berkelit. Dia tuh jago banget nutupin jejak-jejak kejahatannya. Sampai puluhan tahun baru akhirnya terungkap. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi sama wanita-wanita yang hilang itu? Dan apakah polisi akhirnya menemukan bukti untuk menangkap si pelaku? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas hari ini terjadi di beberapa daerah yang ada di Kansas, Amerika Serikat. Tepatnya di kota Overland Park, satu kota yang damai, tenang ya, seperti kota normal pada umumnya aja ya teman-teman. Nggak pernah juga ada kejahatan parah terjadi di sana. Tapi yang warga masyarakat sana nggak tahu kalau ketenangan dan kedamaian mereka tuh bakalan terganggu karena ada seorang predator yang berkeliaran dan mencari wanita-wanita di sana. Pada musim dingin 1985, tepatnya pada tanggal 11 Januari, kepolisian Overland Park menerima telepon dari seorang wanita. Nah, wanita ini tuh panik banget. Dia bilang sama polisi, "Pas saya khawatir banget nih sama ipar saya yang bernama Lisa Stacy." Nah, iparnya dia ini yang bernama Lisa Stacy tadi sudah tidak ada kabar selama beberapa hari. Sedikit background tentang Lisa Stacy ini ya, teman-teman. Jadi pas remaja, Lisa ini pacaran sama seorang pria bernama Carl. Nah, pada saat pacaran itu ternyata dia hamil. Akhirnya dia menikah lah dengan si Carl ini kan. Cuma sayangnya pernikahan mereka tuh nggak bertahan lama, sebentar banget malah, karena hanya beberapa bulan setelah menikah mereka akhirnya bercerai. Malahan tuh pada saat itu ya Lisa masih hamil gitu, belum ngelahirin tapi mereka udah bercerai. Setelah cerai, Lisa tetap tinggal di Overland Park, sementara Carl itu pindah ke Chicago dan dia mendaftar di Angkatan Laut. Lisa kemudian melahirkan anaknya. Anaknya itu perempuan, dia beri nama Tiffany. Gak punya suami, gak punya kerjaan, gak punya uang, dan dia bingung gitu ya mau kemana. Akhirnya dia dan Tiffany itu tinggal di rumah penampungan untuk wanita-wanita tunawisma. Dan saat itu Tiffany baru berumur 4 bulan teman-teman. Jadi benar-benar masih kecil banget, kasihan banget ya. Aku juga nggak ngerti kenapa si Lisa ini tinggal di rumah penampungan itu. Padahal dia tuh masih punya ibu, masih punya mertua juga. Tapi dia tinggalnya malah di rumah penampungan itu. Barangkali nanti kalian ada yang penasaran, terus kalian tanya gitu ya di komen. Nah, aku juga nggak bisa ketemu infonya kenapa. Apa mungkin orang tua sama mertuanya itu jauh, rumahnya sempit, jadi nggak bisa menampung mereka, atau gimana? Aku juga nggak tahu ya, pasti ada alasannya lah ya teman-teman. Nah, akhirnya Lisa sama anaknya Tiffany itu tinggal lah di rumah penampungan wanita itu kan. Pas mereka tinggal di sana, ada seorang pria nih yang datang ke sana. Terus pria ini bilang dia tuh punya satu program yang bagus banget, yang kayak susah lah untuk ditolak sama Lisa. Jadi programnya itu adalah program untuk membantu wanita-wanita yang mempunyai anak tapi nggak punya suami gitu loh. Jadi program ini katanya mau membantu wanita-wanita itu untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Pastinya ini program yang menggiurkan banget dong buat Lisa. Dia pengen banget lah hidup yang lebih baik, punya kehidupan yang baik untuk anaknya kelak gitu kan. Akhirnya Lisa ikutlah dalam program itu. Pada tanggal 9 Januari, Lisa dan Tiffany itu lagi main di rumah iparnya. Nah, pas lagi main itu, malam harinya Lisa dijemput oleh seorang pria yang mempunyai program tadi. Nama pria ini adalah John Osborne, katanya si Lisa gitu kan, cerita ke iparnya. Ya udah, dia dijemput tuh sama si John Osborne ini. John Osborne bawa mobil, Lisa dan Tiffany masuk ke dalam mobilnya dia, terus pergi deh sama pria itu. Nah, pas pergi itu, pria tersebut membawa Lisa dan Tiffany ke sebuah motel. Tapi dari motel itu pas malam harinya, Lisa nelfon ibunya, ibu mertuanya gitu kan. Terus dia bilang, "Saya lagi di motel ini, di kamar sekian gitu. Ibu, aku mau ngomong." Nah, Lisa ini kayak sambil histeris dan panik gitu teman-teman, sambil nangis-nangis juga.
"Ibu, emang bener ya," katanya, "kamu dan ipar-ipar tuh pada pengen ngambil Tiffany dari aku gitu. Kalian mau ngambil anakku dari aku. Kalian bilang aku ibu yang buruk," katanya si Lisa gitu kan. Terus ibu mertua langsung kaget, terus bilang, "Loh, siapa yang bilang kayak gitu? Kami nggak ada yang mau ngambil Tiffany dari kamu kok. Kami semua sayang sama kamu, sayang sama Tiffany gitu." "Siapa sih Lisa yang ngomong kayak gitu?" Lisa cuma jawab, "Itu mereka gitu kan." Dan ibunya bilang, "Terus gimana? Kamu sekarang lagi di mana?" Dikasih tahu lah kan sama Lisa tadi, "Iya tadi di motel ini, di kamar sekian," gitu. Dan mereka tuh nyuruh aku tanda tanganin kertas kosong, Bu. Mereka butuh tanda tangan aku, jadi aku tanda tanganin beberapa kertas kosong. Terus kata ibunya, "Aduh, jangan gitu. Aku nggak ada, ibu nggak ada hubungan sama sekali sama semua itu ya, Lisa. Kamu hati-hati," gitu kan kata ibu mertuanya. Dan akhirnya Lisa di telepon itu langsung bilang, "Mereka datang, Bu." Langsung lah ditutup teleponnya sama Lisa. Setelah itu Lisa nggak pernah ada kabar lagi, teman-teman. Besok paginya karena khawatir mertua dan iparnya Lisa tuh datengin motel tempat Lisa menginap itu, tempat Lisa menelpon, mereka datang ke sana, terus mereka tanyakan ke reception, "Nomor kamar sekian," gitu. "Kami mau ke sana." Ternyata udah check out, teman-teman. Jadi Lisa udah nggak ada di sana. Dan mereka tanya dong sama reception, "Itu kamar disewa atas nama siapa sih?" Dan ternyata kamar itu bukan disewa oleh pria bernama John Osborne, teman-teman, tapi dengan seorang pengusaha lokal yang bernama John Robinson. Di data yang dimiliki oleh reception itu ada nama, ada alamat perusahaannya juga. Jadi nama perusahaan itu adalah Equito, alamatnya dikasih lah ya ke mertua dan iparnya Lisa. Dan akhirnya iparnya Lisa besoknya itu langsung datengin perusahaan milik si John Robinson ini. Datanglah dia ke sana, tapi pas datang ke sana dia nggak dibolehin masuk. Jadi baru di pintu gitu dia udah ditahan, terus nggak boleh masuk. Dia berusaha maksa masuk, tapi bener-bener diusir dengan secara kasar gitu loh. Jadi ya udah akhirnya dia pulang lagi tanpa hasil apapun. Mereka masih bingung banget nih, Lisa kemana sih gitu, Lisa sama Tiffany kemana gitu, kok nggak bisa mereka temuin lagi, nggak ada kabarnya lagi kan. Pas lagi kebingungan kayak gitu, mereka dapat telepon dari seorang pria asing yang aneh banget nih menurut aku. Jadi seorang pria mengaku bernama Father Martin, jadi dia tuh seorang pastor di sebuah gereja katanya. Nah dia nelfon kan, terus dia bilang, "Ini keluarganya Lisa ya, aku udah lihat kok Lisa sama Tiffany, mereka berdua baik-baik aja, tapi mereka tuh katanya mau keluar kota dengan seorang pria yang bernama Bill," kata si Father Martin ini. Tapi karena mereka nggak begitu yakin, karena kan aneh banget ya teman-teman, tahu-tahu nelfon terus bilang kayak gitu, akhirnya mereka telepon lah gerejanya. Nah di gereja itu orang gereja bilang, "Oh maaf, nggak ada pendeta atau pastor kita di sini yang bernama Martin," katanya. Wah langsung kan keluarganya Lisa tuh langsung curiga, langsung tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres nih terjadi sama Lisa dan Tiffany. Akhirnya mereka langsung datang ke polisi dan laporin kehilangan Lisa dan Tiffany ini. Polisi langsung memulai penyelidikannya, tapi sayangnya polisi juga nggak bisa nemuin banyak petunjuk yang bisa membantu teman-teman. Pertama-tama mereka tuh datengin mantan suaminya Lisa yang bernama Carl, karena kan ya seperti yang sering aku bilang, kalau misalkan terjadi sesuatu sama seseorang, pasti yang pertama kali diselidiki adalah orang-orang terdekatnya dia. Nah yang pertama mantan suaminya didatengin nih sama polisi, tapi ternyata Carl ini punya alibi yang kuat teman-teman. Terbukti kalau pada saat kejadian pas Tiffany menghilang itu dia sedang berada di Chicago dan banyak saksi yang melihat dia di sana gitu. Jadi ya udah dia dicoret deh dari daftar tersangka kan. Nah habis itu polisi juga datengin pemilik program yang tadi itu yang bernama John Robinson. Nah didatengin tuh John Robinson sama polisi, ditanya-tanya kan. Terus si John Robinson ini bilang sama polisi, "Oh iya Pak, kemarin tuh memang si Lisa sama Tiffany kesini. Dia ke office saya, datang ke kantor saya. Tapi dia tuh datang bersama seorang pria muda yang katanya namanya adalah Bill." Nah mereka bertiga itu katanya mau pergi ke luar kota, mau memulai hidup baru, dan mereka mau berterima kasih sama aku karena sudah membantu Lisa selama ini, dan mereka mau kayak ucapan perpisahan gitu lah ya teman-teman. Mereka tuh mau pergi. Polisi langsung inget dong, wah nama Bill lagi nih keluar. Tadi kan juga ada orang yang telepon ke keluarga Lisa terus bilang Lisa pergi dengan pria bernama Bill. Nah sekarang John Robinson ngomong kayak gitu juga, Bill ini siapa sih gitu. Dan dari semua petunjuk yang mereka dapatkan, memang
ini kayak kasus orang yang lagi jatuh cinta terus mereka pergi meninggalkan semuanya karena mereka pengen cari kebahagiaan bareng-bareng, kayak gitu aja kayaknya kan. Gak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Tapi karena keluarga Elisa tuh ngotot sama polisi, gak mungkin pak, gak mungkin dia kayak gitu. Kalau emang dia mau pergi sama seorang pria, pasti dia tuh ngomong sama aku, sama ibunya kayak sama ibu mertuanya, sama iparnya, itu pasti dia ngomong. Gak mungkin dia tiba-tiba pergi gitu aja tanpa bilang apa-apa. Akhirnya polisi menyelidiki lebih dalam lagi, mencari kemungkinan-kemungkinan lain gitu ya. Nah pada saat itu tiba-tiba datanglah sebuah surat kepada keluarga Lisa, yang surat itu katanya dari Lisa nih teman-teman. Jadi ada tanda tangannya Lisa juga di dalam surat itu. Di dalam surat itu Lisa bilang, aku mengalami masa-masa sulit, jadi aku pengen pergi dan aku punya kesempatan untuk bisa memulai hidup baru. Tolong kalian gak usah cari aku, kalian gak usah khawatirin aku gitu. Makasih untuk semua yang sudah kalian lakukan. Nah Lisa bilang kayak gitu di dalam suratnya. Memang surat itu ada tanda tangannya Lisa seperti yang tadi aku bilang, tapi masalahnya suratnya itu bukan tulis tangan, tapi diketik menggunakan mesin tik. Sedangkan menurut teman-teman, keluarga Lisa dan orang-orang yang kenal sama Lisa, dia tuh nggak tahu gimana caranya menggunakan mesin ketik. Dia nggak pernah menggunakan mesin ketik sebelumnya. Habis datang surat itu, ternyata polisi itu menemukan ada kasus yang polanya sama seperti ini terjadi 4 bulan sebelumnya. Seorang wanita juga menghilang tiba-tiba, namanya Paula Godfrey, 19 tahun. Dia tinggal di Overland Park juga dan dia pun menghilang secara misterius. Menurut keluarga Paula, terakhir Paula itu melihat iklan di koran. Jadi seorang pria mempunyai perusahaan dan dia lagi nyari sekretaris untuk bekerja di perusahaannya. Nah, Paula melamar, terus dia diterima. Dia bekerja di sana, tapi setelah beberapa lama bekerja, beberapa bulan bekerja gitu ya, dia tiba-tiba menghilang. Gak ada kabarnya lagi ke keluarganya. Sampai akhirnya keluarga Paula juga menerima sebuah surat dari Paula. Dan di surat itu mirip-mirip dengan tadi yang Lisa kirim ke keluarganya. Jadi Paula bilang, aku butuh waktu sendiri, aku butuh waktu untuk jauh dari kalian. Jadi gak usah cari aku, gak usah khawatirin aku, kayak gitu. Di akhir suratnya ada tanda tangannya Paula juga. Tapi surat ini juga diketik, bukan tulis tangan teman-teman. Diketik menggunakan mesin tik. Keluarga Paula bilang ke polisi kalau mereka tuh sama sekali gak percaya kalau surat itu dibuat oleh Paula, karena nggak mungkin banget gitu Paula tiba-tiba kirim surat kayak gitu, pergi kayak gitu, gak kasih kabar apapun sebelumnya ke keluarganya. Udah ada 2 kasus yang polanya mirip ya teman-teman, tapi polisi nggak punya banyak bukti untuk bilang kalau mereka sedang dalam bahaya atau mereka kenapa-napa, karena nggak ada tempat kejadian, nggak ada jasad juga, nggak banyak yang bisa mereka lakuin. Akhirnya kasus Lisa Stacy dan Paula Godfrey ini mengambang kayak gitu aja. 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juni 1987, seorang wanita kembali menghilang. Kasusnya juga mirip dengan kasus Lisa dan Paula tadi. Wanita yang menghilang ini adalah Catherine Clampett, 27 tahun. Nah, dia ini sebenarnya tinggalnya itu di Texas, tapi dia melihat iklan di koran ada seorang CEO yang tinggal di Kansas mencari seorang sekretaris untuk perusahaannya. Dan akhirnya Catherine ini ngelamar kerjaan itu, dia diterima. Setelah diterima, dia pindah dan tinggal di Kansas. Ya, niatnya memang dia pengen memperbaiki hidupnya gitu ya. Dan nama CEO itu adalah John Dawson. Setelah beberapa lama, sekitar beberapa bulan gitu ya, Catherine bekerja di sana. Ibunya di Texas menerima surat dari Catherine. Suratnya itu sama seperti surat yang diterima keluarga Lisa dan Paula tadi. Suratnya itu diketik menggunakan mesin tik dan ada tanda tangannya si Catherine juga di akhir suratnya. Tapi ibunya tuh yakin banget kalau itu bukan surat dari anaknya, karena menurut ibunya kata-kata yang dipakai dalam surat itu sama sekali gak kayak anaknya. Jadi ya namanya naluri seorang ibu biasanya bener loh ya teman-teman. Apalagi pas abangnya Catherine coba telepon ke perusahaan tempat Catherine bekerja terus tanya tentang si John Dawson ini, kata operatornya, oh maaf, di perusahaan ini nggak ada karyawan kami yang bernama John Dawson itu. Kaget banget dong ibu sama abangnya Catherine. Langsung lah abangnya ini obrak-abrik kamarnya Catherine, coba-coba cari petunjuk gitu ya. Dan akhirnya dia nemuin sebuah bill dari hotel, dan bill itu dibayar ditandatanganin sama seorang pria yang bernama John Robinson. Yes, John Robinson yang ada di kasusnya Lisa tadi juga teman-teman. Ternyata dia adalah CEO dari perusahaan yang tempatnya Catherine bekerja tadi, yaitu perusahaan Equity. Abangnya Catherine mutusin untuk datang ke perusahaan tempat Catherine bekerja itu, ke Equity. Tapi kaget banget dia pas datang ke sana, ternyata perusahaannya itu udah tutup teman-teman. Dan si John Robinson ini, sang CEO,
itu sedang menjalani hukuman penjara karena kasus penipuan dan pencurian beberapa minggu sebelumnya. Langsung deh keluarga Catherine melaporkan hal ini ke polisi. Tapi sayangnya polisi juga nggak bisa melakukan banyak hal ya. Mereka nggak punya banyak petunjuk atau bukti. Jadi katanya pada tahun-tahun itu memang sistem datanya itu masih manual gitu, belum digital dan belum ada sistem data pusat juga. Jadi walaupun kasus mereka itu punya kemiripan dan kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama, ya para polisi itu nggak tahu karena kasusnya itu ditangani oleh detektif yang berbeda-beda. Dan mereka itu kalau sekarang gitu kan dimasukin datanya ke sistem dan detektif itu bisa melihat di sistem ada nggak sih kasus yang kayak gitu atau segala macam. Tapi kalau dulu itu harus manual teman-teman. Jadi kalau emang mau tahu kasus seperti itu ada apa enggak, ya benar-benar harus tanya sama detektifnya itu satu-satu gitu kan. Dan ternyata saat itu ya mereka belum tahu kalau 3 kasus ini berkaitan. 10 tahun lebih berjalan kasusnya nggak juga solve teman-teman, mengambang kayak gitu aja. Sampai akhirnya di bulan Maret tahun 2000 ada seorang ibu asal Michigan yang menelpon polisi. Nah dia bilang dia khawatir dengan anaknya Suzette berumur 27 tahun. Jadi Suzette ini belum lama pindah dari Michigan ke Kansas. Dia bilang sih sama keluarganya kalau dia itu dapat pekerjaan. Dia jadi sekretaris dan asisten seorang pria kaya yang suka pergi-pergi ke luar negeri. Dan tugasnya ya nemenin pria ini pergi ke luar negeri terus ngurusin keperluannya dia gitu loh. Tapi setelah sebulan pindah ke Kansas, Suzette hilang tanpa jejak, nggak ada kabar lagi ke keluarganya. Karena khawatir, ibunya langsung telepon lah pria yang mempekerjakan Suzette tadi. Dan pria ini bilang, oh maaf bu, Suzette udah nggak kerja di perusahaan kami lagi karena dia tuh pergi dengan seorang pria yang bernama Jim Turner. Katanya mereka mau berlayar bersama dalam waktu yang lama. Ibunya bingung banget ya, dia nggak percaya anaknya pergi kayak gitu aja tanpa cerita apa-apa ke dia. Karena Suzette ini adalah tipe yang kayak bisa dibilang anak mami ya, karena semuanya itu diceritain ke ibunya, apapun yang dia alami, apapun yang dilakuin katanya tuh diceritain semua ke ibunya. Nah nggak mungkin banget nih kalau dia ketemu seorang pria terus dia mau pergi jauh sama pria itu, dia nggak ngomong sama ibunya. Ibunya benar-benar udah punya perasaan aneh banget saat itu. Ibunya langsung hari itu juga datang ke kantor polisi dan kebetulan banget pas dia datang yang menangani laporannya itu adalah seorang petugas polisi yang sudah senior gitu ya teman-teman. Jadi memang yang sudah lama bekerja gitu, sudah bertahun-tahun lah, udah belasan tahun bekerja sebagai polisi. Pas petugas polisi itu dengar ibunya Suzette menyebutkan nama pria yang mempekerjakan Suzette, langsung kaget banget tuh petugas polisinya karena nama pria itu adalah John Robinson teman-teman. Dan petugas polisi itu tahu kalau John Robinson juga namanya sempat keluar gitu ya, sempat disebut-sebut dalam beberapa kasus wanita hilang lainnya. Polisi akhirnya menyelidiki John Robinson lebih dalam lagi. Kalau dari luar John Robinson ini memang kelihatannya ya pria normal seperti biasanya aja gitu. Dia family man, dia punya usaha, dia kayaknya berusaha keras banget gitu ya untuk dihormati dan diterima oleh masyarakat. Tapi di catatan polisi John ini banyak banget kasusnya. Yang sudah pasti John ini terlibat beberapa kasus penipuan dan pencurian gitu ya, dan dia juga nggak bisa mempertahankan pekerjaannya dalam waktu lama ataupun dia punya usaha yang bener gitu. Nggak pernah kalau misalkan kerja di perusahaan orang pasti dia tuh terlibat penipuan. Kalau misalkan dia punya usaha pasti usahanya tuh yang ilegal, yang ada aja gitu hal-hal ilegal yang dilakuin gitu ya dalam usahanya itu. Dari sini polisi sempat bertanya-tanya juga, apa iya seorang yang tadinya ngelakuin cuma hal-hal kejahatan yang bisa dibilang nggak begitu berat seperti pembunuhan ya teman-teman, kayak penipuan, pencurian kayak gitu, penggelapan uang, terus tiba-tiba berubah menjadi pembunuh berantai. Polisi benar-benar kebingungan saat itu. Akhirnya mereka minta bantuan FBI. FBI bergabung dalam investigasi para wanita yang hilang ini. Karena memang udah biasa ya teman-teman, kalau misalkan polisi lokal tuh merasa ada kasus tentang pembunuh berantai, tentang serial killer, pasti mereka tuh minta bantuan ke FBI. Nggak lama setelah FBI bergabung dalam investigasi mereka, ternyata ibunya Suzette itu menerima sebuah surat yang katanya dari Suzette nih. Suratnya sama seperti tadi teman-teman, ditandatangani juga oleh Suzette tapi diketik menggunakan mesin tik. Dan lagi-lagi ibunya Suzette tuh yakin kalau surat itu bukan berasal dari anaknya, karena kata-kata, pemilihan kata-kata dalam surat itu beda banget sama yang biasanya anaknya omongin gitu. Saat itu tim investigasi sudah melihat ada pola yang sama ya di kasus-kasus mereka, di kasusnya Lisa, Paula, Catherine, dan juga Suzette. Dan di kasus mereka itu ada muncul satu nama yang sama, yaitu John Robinson. Pasti ada lah nih hubungannya gitu kan. Tapi saat itu tim investigasi belum mau langsung mendatangi John Robinson, belum mau langsung konfrontasi dia, karena mereka mau menyiapkan kasusnya dulu gitu ya, supaya benar-benar punya kasus yang kuat
Karena kalau memang bener dia pelakunya, mereka nggak mau sampai dia bisa lolos gitu kan. Tim investigasi juga menyelidiki Suzette lebih dalam. Mereka tanya sama teman-teman dan keluarganya Suzette. Mereka lihat kehidupannya Suzette sehari-hari seperti apa aja yang dia lakuin segala macem lah ya. Dari situ mereka berhasil mengetahui kalau ternyata Suzette ini terlibat dengan satu kegiatan yang rada ekstrim ya teman-teman, yaitu Suzette ini adalah salah satu anggota dari komunitas BDSM. Jadi para anggota komunitas BDSM ini suka dengan aktivitas seksual yang dipenuhi dengan kekerasan, perbudakan fisik, sadisme, masokisme. Dan Suzette ini memang sering berhubungan secara online dengan orang-orang yang mempunyai gaya hidup yang sama gitu ya. Dan walaupun hal ini legal di Amerika ya teman-teman, tapi memang banyak aktivitas BDSM, komunitas BDSM itu melakukan segala macamnya itu secara tersembunyi gitu, disembunyikan. Jadi memang tim investigasi itu harus bener-bener cari tahu tentang aktivitas ini, tentang gaya hidup ini. Nah biasanya dalam aktivitas seksual BDSM itu ada dua tipe orang teman-teman. Yang pertama adalah tipe orang yang mempunyai kepribadian sadisme, yaitu orang yang suka memegang kendali dan merasa puas kalau melihat orang kesakitan. Nah dalam komunitas BDSM orang seperti itu disebut master. Dan satu lagi adalah orang yang mempunyai pribadi masokisme, yaitu orang yang suka dikendalikan dan dia merasa puas kalau dirinya itu tersakiti, dirinya disakiti gitu. Dan orang seperti ini dijuluki dalam komunitas BDSM sebagai slave atau budak. Dan menurut teman-teman Suzette dalam komunitas ini, Suzette adalah orang yang mempunyai kepribadian masokisme. Jadi dia adalah seorang slave yang selalu mencari masternya. Dari riwayat online Suzette, terakhir dia itu berhubungan dengan seorang master yang nawarin dia kerjaan. Jadi si master ini nawarin Suzette kerjaan sebagai seorang perawat untuk merawat orang tuanya katanya yang lagi sakit. Dan kalian tahu siapa nama masternya itu? Namanya adalah John Robinson. Yes, John Robinson yang tadi juga, dan ternyata dia adalah salah satu anggota dari komunitas BDSM juga. Makin banyak nih dugaan yang ada di kepalanya tim investigasi saat itu. Jadi dari tadinya yang mereka pikir sudah meninggal gitu ya, mereka jadi berpikir apakah mungkin masih hidup terus dijadiin budak seks gitu ya, dijual ke luar negeri apa gimana, atau mungkin dijadiin seseorang di bisnis prostitusi atau kayak gimana gitu kan. Atau mungkin mereka mengalami hal yang jauh lebih parah juga yang bahkan nggak dipikirin oleh tim investigasi. Mereka mendapatkan petunjuk dari beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang bilang ke polisi. Salah satunya tuh ada seorang pria, dia bekerja di strip club. Terus dia bilang sama polisi, "Pak, aku emang ya sering bantuin si John Robinson ini untuk cari wanita-wanita. Aku pikir ya dia mau menyewa wanita ini untuk berhubungan intim aja," katanya. Karena aku nggak tahu kalau misalkan dia mau ngelakuin macam-macam atau gimana. Aku nggak tahu dia apain. Pokoknya aku kayak menyediakan wanita aja yang dia pengen gitu loh. Ada juga seorang wanita yang bilang sama polisi kalau dia itu dibayar untuk berpose yang aneh-aneh gitu sama John Robinson, dan dia juga ditawarin untuk kerja gitu. Kerja, udah kamu kerja aja sama aku, per minggu aku bakal bayar kamu ribuan dolar, kamu bakal dapet duit banyak, tapi kamu harus ikut aku keluar negeri gitu loh, pergi-pergi. Nah si wanita ini menolak teman-teman. Untung dia nolak ya. Tapi pasti semua itu nggak cukup untuk menangkap John Robinson. Akhirnya tim investigasi memutuskan untuk mengawasi Robinson, memata-matai dia, melacak setiap aktivitas yang dia lakuin gitu ya, diikutin terus si John Robinson ini secara diam-diam. Dari situ mereka bisa tahu kalau John Robinson ini ternyata menjalani dua kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Kalau malam hari dia jadi family man, dia adalah ayah dari 4 orang anak, dia baik sama istrinya gitu ya. Ya seperti pria normal pada umumnya aja gitu. Tapi kalau siang hari dia langsung keliling-keliling Kansas City. Selain bekerja, dia keliling cari-cari wanita di tempat-tempat prostitusi gitu, di strip club, di tempat-tempat yang gak bagus kayak gitulah. Dia juga melakukan penipuan. Dia juga salah satu anggota dari komunitas BDSM. Dia sering main internet untuk mencari wanita yang mau dijadikan slave atau budak dalam aktivitas seksual seperti BDSM gitu ya teman-teman. Dan ternyata banyak loh wanita yang terpancing sama John Robinson ini dan mau gitu. Jadi modusnya Robinson ini ya dia bakal tawarin sama wanita-wanita tersebut untuk jadi slave-nya. Habis itu dia tawarin kerjaan dengan gaji yang besar buat para wanita ini, dan banyak deh yang percaya. Para wanita yang percaya itu akhirnya datang ke Kansas untuk nemuin John Robinson, dan biasanya John Robinson itu bakal mengatur dia ketemu dengan para wanita ini di sebuah motel. Nah pada saat tim investigasi mengawasi John Robinson,
Robinson, mereka tahu tuh motel mana yang biasa digunakan oleh John Robinson untuk bertemu dengan para wanita-wanita ini. Akhirnya polisi dan FBI kerjasama dengan pihak motel, mereka taruh alat penyadap di kamar yang biasa disewa oleh John Robinson. Saat alat penyadap itu dipasang, polisi ngawasin ya, mereka bisa dengar gitu ya suara cambukan, suara wanita-wanita ini teriak, tapi pastinya nggak ada yang bisa mereka lakuin karena kan seperti yang aku bilang tadi ya, itu BDSM tuh ya hal yang legal, tapi buat polisi mendengar seperti itu katanya mereka ya susah juga gitu sebenarnya untuk nahan emosinya. Pengennya cepet-cepet aja ke sana, dobrak pintunya dan nahan si Robinson ini, tapi pastinya mereka punya misi yang lebih dari itu. Kalau mereka ngelakuin hal seperti itu ya si John Robinson ini bisa lolos begitu aja. Apalagi kalau memang dia benar bersalah, polisi nggak mau gitu ya sampai dia bisa lolos dari tangan mereka. Tapi kemudian ada seorang wanita, dia adalah salah satu slave-nya John Robinson. Wanita ini datang ke polisi dan melaporkan John Robinson atas kasus kekerasan seksual. Wanita ini bernama Brenda, dan cerita dari Brenda tuh sebenarnya nggak jauh beda ya seperti kasus-kasus sebelumnya. Jadi dia itu mendapat pekerjaan dari seorang pria kaya yang ada di Kansas. Dia datang ke Kansas mau bekerja, tapi sebelum bekerja ya dia harus mau menjadi slave-nya dulu. Pria kaya ini mengaku bernama James Turner. James janjiin kasih gaji yang besar buat Brenda, dan saat itu Brenda nggak punya kerjaan, dia nggak punya uang, dia nggak punya tempat tinggal. Akhirnya dia terima tawaran dari James Turner ini. Brenda datang ke Kansas, ketemuan di motel itu, tapi pas ada di dalam kamar motelnya itu, mereka sempat berargumen dan pria ini melakukan kekerasan ke Brenda. Dan menurut Brenda, kalau aktivitas seksual BDSM itu kan memang dia sudah menyetujui, tapi kalau kekerasan seperti ini dan dia nggak menyetujui, dan waktu itu dia ternyata dipukulin lumayan parah teman-teman. Terus Brenda tuh langsung keluar dari kamar dan dia datengin reception motel tersebut. Dia tanya kamar itu disewa atas nama siapa sih, dan ternyata bukan atas nama pria yang bernama James Turner itu, tapi seorang pria bernama John Robinson. Aneh dan mencurigakan banget nih. Akhirnya Brenda udah punya, wah nggak beres nih cowok nih, langsung lah dia datang ke polisi dan dia ngelaporin. Cukuplah ini untuk tim investigasi, mereka tahu ini adalah saatnya mereka bertindak. Pada Juni tahun 2000 mereka datengin John Robinson, mereka menangkap John Robinson atas tuduhan kekerasan seksual pada dua wanita tadi. Dan Robinson pas ditangkap sama polisi, dia tuh kayak masih tenang-tenang, dia masih nyantai aja teman-teman. Mungkin dipikir sama dia, cuma tuduhan kasus kecil aja gitu ya. Nanti aku juga paling, kalaupun di penjara cuma beberapa tahun kayak gitu ya. Tapi pas di ruangan interogasi, polisi nggak mau ngabisin waktu mereka langsung ngomong, John, kami tahu ya kalau kamu itu terlibat dalam kasus-kasus wanita hilang, yaitu disebutin dia tuh namanya ya, nama-nama korbannya si Lisa, si Paula, dan yang lainnya. Saat itu juga si John Robinson ini langsung pucet, dia langsung kayak tegang, dia langsung wow kelihatan banget ya dia groginya. Mungkin saat itu dia baru sadar ya, wah aduh ketangkep juga nih akhirnya gue gitu kali ya. Tim investigasi juga memeriksa seluruh area rumahnya John Robinson, entah di dalam atau di luar rumahnya, tapi sayangnya mereka nggak menemukan petunjuk apapun yang bisa berguna. Tapi John Robinson ini bukan cuma punya properti rumah itu aja, ternyata dia juga punya satu peternakan dan dia juga punya 2 gudang penyimpanan. Tim investigasi langsung samperin gitu, datengin deh 2 gudang penyimpanan itu dan juga peternakannya itu. Di 3 tempat inilah dugaan buruk mereka menjadi kenyataan, teman-teman. Di dalam gudang penyimpanan yang pertama, tim investigasi menemukan barang-barang wanita-wanita yang menghilang, seperti kartu identitas si mereka, koper, dan di dalam koper itu berisi dokumen-dokumen penting mereka, baju-baju mereka, tas mereka, sepatu mereka juga ditemuin di sana. Dan banyak juga gitu di dalamnya ada barang-barang penting yang kayaknya nggak mungkin banget ditinggalin sama seseorang kecuali dia meninggal. Sementara di peternakan milik Robinson, tim investigasi menemukan sebuah trailer. Mereka juga menemukan beberapa tong yang besar-besar, dan tongnya itu ditaruh di tempat yang rada tersembunyi ya teman-teman. Akhirnya satu-satu itu kan ditarik keluar ya sama tim investigasi, tapi ternyata pas ditarik itu ya keluar darah gitu dari dalam tongnya. Tongnya itu juga berat banget, dan ternyata pas dibuka di dalamnya ada jasad yang sudah membusuk. Setelah diidentifikasi, mereka tahu kalau jasad yang ada di dalam tong pertama itu adalah jasad Suzette. Lalu petugas buka lagi tong yang selanjutnya, dan benar aja di dalamnya juga ada jasad yang sudah membusuk, teman-teman. Tapi itu bukannya jasad milik Paula, Catherine, ataupun Lisa. Itu milik korban yang baru lagi, yaitu seorang wanita bernama Isabella Laviska. Umurnya 21 tahun, dia adalah seorang imigran dari Polandia. Isabella ini nggak pernah dilaporin hilang oleh keluarganya, karena keluarganya tuh taunya ya Isabella lagi senang-senang pergi keliling Eropa. Keluarganya juga menerima surat dari Isabella, ya di dalam suratnya seperti yang tadi juga, dia bilang lagi keliling, lagi jalan-jalan, lagi keliling Eropa, dia lagi senang-senang, nggak usah khawatir sama dia. Dan keluarganya percaya, karena memang Isabella tuh awalnya pas pergi dari
dari Polandia, itu dia niatnya mau traveling gitu loh. Jadi keluarganya berpikir, ya mungkin emang benar, emang niatnya kayak gitu pas mau pergi. Kasian banget ya. Padahal ya surat itu si John Robinson yang ngirimin, bukan Isabella. Dia sih udah meninggal. Menurut hasil otopsi, penyebab kematian mereka adalah pukulan benda tumpul ke bagian kepala. Tidak ada tanda-tanda perlawanan juga di tubuh mereka. Jadi tim forensik yakin kalau mereka tuh diserang pada saat mereka nggak siap gitu ya. Mungkin pada saat mereka tidur atau diserang dari belakang. Belum berakhir sampai di situ teman-teman. Di gudang penyimpanan yang kedua, tim investigasi menemukan 3 tong besar-besar. Dan di dalam masing-masing tong itu berisi jasad juga. Gila ya, banyak banget korbannya. Dan saat itu ya tim investigasi juga shock banget. Mereka berpikir, what? Ini sebenarnya kasus apa sih? Kok korbannya banyak banget? Apalagi pas diidentifikasi ya teman-teman, 3 jasad yang ditemukan itu bukan juga jasadnya Catherine, Paula, atau Lisa. Jasadnya korban yang baru lagi. Mereka adalah Beverly Bonner 49 tahun, Sheila Faith 45 tahun, dan putrinya Debbie 15 tahun yang mengalami keterbelakangan. Nah, mereka semua ini meninggal karena pukulan benda tumpul ke kepala mereka juga. Beverly Bonner adalah penjaga perpustakaan di penjara tempat John Robinson ditahan pada tahun 90-an. Nah, mereka tuh akhirnya berhubungan pacaran gitu ya. Dan saat itu Beverly Bonner ini sudah janda, teman-teman. Pas John Robinson keluar dari penjara, mereka masih tetap berhubungan, dan John Robinson ini tahu kalau Beverly Bonner itu punya uang tunjangan dari mantan suaminya sebesar $1.000 per bulan atau sekitar 14 juta ya kalau sekarang. Akhirnya Robinson membunuh Beverly Bonner dan membuat seolah-olah Beverly Bonner masih hidup, terus diambil deh uang tunjangan itu tiap bulannya sama John Robinson. Keluarga Beverly tuh bilang ya mereka memang merasa ada sesuatu yang salah sih, agak curiga gitu, tapi mereka juga menerima surat yang sama seperti tadi dari Beverly, dan mereka pikir ya mungkin memang Beverly mau memutuskan seperti itu. Jadi ya mereka ragu juga mau laporin ke polisi. Sedangkan Sheila dan Debbie Faith itu mengalami nasib yang hampir mirip ya teman-teman. Jadi Sheila dan John Robinson itu bertemu secara online, mereka chat-chatan, dan si Robinson ini pura-pura suka gitu sama Sheila. Akhirnya mereka suka ketemuan gitu kan. Dan Robinson ini ya tujuannya bukannya suka gitu sama Sheila. Dia tahu Sheila ini mendapatkan uang tunjangan per bulannya atas keterbelakangan yang dialami oleh anaknya ini, dan dia mau ngambil uang itu. Akhirnya dibunuhlah Sheila dan anaknya itu. Terus uang tunjangan per bulannya itu diambil sama John Robinson selama 6 tahun, teman-teman. Sadis banget ya. Saat itu tim investigasi pasti udah yakin banget kalau Lisa, Paula, dan Catherine juga sudah meninggal ya. Tapi ya mereka tetap belum menemukan jasad mereka. Lalu mereka nemuin satu hal yang menurut aku, mohon maaf ya, biadab banget gitu kayaknya. Jadi pada tahun 1985, Robinson itu sempat bantuin abangnya untuk mengadopsi seorang bayi perempuan. Robinson ini tahu kalau abangnya memang sedang mencari bayi untuk diadopsi. Nah, akhirnya Robinson itu menyerahkan seorang bayi gitu ya ke abangnya. Bang, nih ada satu bayi, ini bayinya sehat, cantik segala macam. Kalau kamu mau nih orang tuanya nggak ada orang tua, dia yatim piatu gitu kan. Nah, kamu bisa nih adopsi dia gitu. Kamu tinggal bayar $5.000 aja. Jadi Robinson ini meminta uang sebesar $5.000 ke abangnya untuk biaya adopsi bayi ini. Terus saat polisi melihat foto bayi tersebut, mereka kaget banget. Karena ternyata bayi perempuan itu adalah Tiffany, teman-teman. Yes, anaknya Lisa Stacy, anaknya korban dari John Robinson. Tapi untuk lebih yakin, akhirnya tim investigasi melakukan pencocokan antara telapak kakinya Tiffany dengan telapak kaki anak tersebut, dan ternyata hasilnya cocok, teman-teman. Itu beneran Tiffany. Selama 15 tahun belakangan itu, ternyata ya Tiffany diasuh, dirawat, dibesarkan oleh abangnya John Robinson. Tapi abangnya John Robinson ini yang nggak tahu kalau Tiffany itu adalah anaknya Lisa Stacy. Dia taunya Tiffany itu adalah yatim piatu yang memang sudah bisa diadopsi gitu. Karena Robinson ini jago banget masukin data-data, yang namanya juga penipu ya. Saat itu dia sampai kasih sertifikat kelahiran palsu, ada surat dari pengadilan juga. Jadi memang abangnya dia tuh taunya ya dia mengadopsi anak secara resmi gitu loh. Gila, parah banget ya. Menurut aku ini bener-bener biadab banget loh. Bukan cuma dia ngebunuh ibunya, ambil anaknya, terus diserahin ke abangnya dia sendiri gitu, tapi dia juga minta uang dari abangnya itu. Coba, aduh, parah banget sumpah ini manusia. Pas Tiffany dikasih tahu yang sebenarnya, kalau orang tua yang selama ini dia tahu adalah abang dari pembunuh ibunya sendiri, pasnya dia
Nggak ngebayangin ya, luar biasa shock banget teman-teman. Tapi Tiffany nggak mengenal keluarga lain lagi, akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama keluarga Robinson. Pada tahun 2003, saat itu John Robinson berumur 59 tahun, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada Lisa Stacy, Isabella Laviska, dan Suzette. Dia diberikan hukuman seumur hidup untuk pembunuhan pada Lisa Stacy dan hukuman mati pada pembunuhan kepada Isabella dan Suzette. Untuk menghindari hukuman mati, John Robinson akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan pada Paula Godfrey, Catherine Clampett, Beverly Bonner, juga Sheila dan Debbie Faith. Tapi sampai sekarang jasad mereka ya belum juga ditemukan. Sampai hari ini nggak ada yang tahu pasti kenapa John Robinson dari yang tadinya coba melakukan kejahatan ringan seperti penipuan, penggelapan uang, pencurian gitu ya, sampai akhirnya menjadi pembunuh berantai. Nah, sedikit aja nih aku mau jelasin background dari si John Robinson ini ya teman-teman. Jadi dia itu lahir pada tahun 1943 dari keluarga sederhana yang religius. Mereka tinggal di pinggiran kota. John Robinson ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Walaupun keluarganya itu religius, tapi ayahnya ini adalah seorang pemabuk berat dan ibunya itu orang yang sangat-sangat disiplin, keras banget. Saat kecil atau remaja dia nggak pernah terlibat dalam aktivitas kriminal. Dia juga sempat jadi anggota pramuka pas umur 14 tahun. Dia juga sempat jadi murid salah satu sekolah Katolik khusus pria. Dia tuh punya cita-cita menjadi seorang pastor. Tapi ternyata dia dikeluarin dari sekolah ini karena masalah kedisiplinan. Nah, dari latar belakangnya dia tuh kayak biasa banget kan ya teman-teman, seperti orang lain pada umumnya aja. Tapi memang kan korbannya itu semua adalah wanita. Jadi dia tuh pengen banget pegang kendali kepada wanita. Dia tuh bangga banget jadi master sampai seksualitasnya aja tuh jadi menyimpang gitu ya. Bisa jadi semua itu karena waktu kecil dia punya ibu yang sangat keras dan sangat disiplin gitu ya. Apa-apa diatur, apa-apa dikendaliin sama ibunya. Jadi merasa kayak sensi banget gitu ya sama wanita. Mungkin trauma masa kecilnya seperti itu, dan akhirnya dia tuh ngebayangin kalau korban-korbannya itu adalah ibunya, jadi dia yang sekarang pegang kendali gitu kan. Tapi tetap aja ya teman-teman, itu bukanlah alasan untuk dia bebas dan bisa ngelakuin hal-hal keji kayak gini. Tetap aja itu bukan alasan gitu. Dan seperti yang sering aku bilang, banyak juga orang yang mempunyai masa kecil keras banget, susah, sulit, tapi mereka justru jadi orang hebat, bukan jadi pembunuh berantai kayak dia ya. Anak Lisa Stacy yang bernama Tiffany tadi, pas diadopsi sama keluarga Robinson, itu dia berubah nama menjadi Heather Robinson. Bayangin gak sih, harus punya nama belakang yang sama dengan pembunuh ibu kita sendiri. Pada tahun 2006, Heather mengajukan tuntutan pada Truman Medical Center dan perawatnya di sana yang bernama Geddes. Tuntutannya karena perawat yang bernama Geddes itulah yang mengenalkan Lisa dan Tiffany kepada John Robinson. Jadi sebelumnya tuh John Robinson bilang ke Geddes ini, tolong deh kamu cariin ke aku seorang wanita single parent yang punya bayi perempuan kulit putih. Setahun kemudian, Heather mencapai kesepakatan dengan rumah sakitnya itu, dengan Geddes, dan akhirnya dia memenangkan tuntutannya itu. Dia mendapatkan uang kompensasi, dan uangnya itu dibagi dua, Heather setengahnya lagi itu dibagi ke nenek kandungnya, yaitu ibunya Lisa. Terus juga kalau ada film, buku, ataupun acara komersial apapun tentang John Robinson, dia nggak bisa dapat keuntungan dari semua itu. Jadi keuntungan itu bakal dikasih ke yayasan amal atau apalah kayak gitu. Setelah John Robinson ketangkep, salah satu petugas dari tim investigasi bilang seperti ini teman-teman. John Robinson menjaga rahasianya selama bertahun-tahun, sampai kapanpun dia nggak bakalan bilang siapa lagi wanita-wanita yang menjadi korbannya, karena itu adalah satu-satunya kendali yang dia pegang saat ini. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau masih banyak tong-tong berisi jasad yang menunggu untuk ditemukan katanya. Tapi sampai saat ini sih aku nggak ada nemuin info kalau ada jasad lain korbannya John Robinson yang ditemuin. Tapi bener juga sih petugas itu, kemungkinan ya pasti ada, kan korbannya udah banyak banget, itu aja yang nggak ketahuan. Jasadnya yang korban-korban ketahuan aja tuh belum ditemuin kan. Nah itu dia teman-teman, kisah kita kali ini lumayan panjang banget ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya dengerinnya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Jangan lupa like juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.